Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Semoga hari ini kita semua tetap diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Pada hari ini saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkan Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berkata, "Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Sungguh luar biasa. Tuhan selalu memberi tawaran kepada kita. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua, bahwa kalau kita percaya dan kita memintanya kepada Dia yang datang dari surga, kita akan memperolehnya. Asalkan kita mempunyai iman yang teguh, bahwa Dia akan selalu menyertai kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah tadi kita mendengar, meskipun sudah cukup lama berada bersama dengan sang guru, Filipus belum mengenal Yesus secara utuh. Kita juga demikian. Sejak kita dibaptis, kadang kita belum mengenal Yesus secara utuh. Kita masih bimbang, kita masih ragu, karena banyak terjadi persoalan, pergumulan, sakit, penyakit dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai bertanya, di manakah Engkau, Tuhan? Kenapa semua ini harus terjadi dalam kehidupanku? Kadang kita melakukan hal yang sama. Kadang kita belum mengenal Tuhan, bahwa di dalam penderitaan kita, di dalam kegembiraan kita, Dia Allah yang tidak akan pernah melupakan Anda dan saya, Bapak, Ibu. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Maka Dia mengatakan tadi, kalau kita percaya, Bapak, Ibu, apapun yang kita minta dalam namanya, pasti kita akan memperoleh itu dalam kehidupan kita. Yesus memberikan pengajaran sekaligus kepastian kepada kita semua, bahwa kita harus percaya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dengan melihat Yesus melalui setiap firman-firman yang kita dengar, yang telah membuka mata hati kita, kita sudah mengenal Bapa. Karena Yesus datang melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus berkata, "Aku diam di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku."
Di sini Yesus menunjukkan kedalaman relasi dengan Sang Bapa. Ada satu relasi yang luar biasa antara Yesus dengan Bapanya. Maka kita juga harus punya relasi yang kuat antara kita dengan Yesus agar kita bisa sampai kepada rumah Bapa itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di balik setiap kesibukanmu, di balik setiap sakit, penyakit, dan pergumulanmu, apakah engkau punya relasi yang kuat dengan Yesus yang datang dari surga, yang membawa harapan bagi Anda dan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di sini Yesus menunjukkan kedalaman relasi yang luar biasa antara Dia dengan Bapa. Maka marilah kita memperbaharui relasi cinta kepada Sang Bapa di surga dan memohon iman kepada Yesus agar kita sanggup melihat dan menyadari kehadiran Sang Bapa melalui sabdanya di dalam segala pergumulan hidup kita masing-masing. Barang siapa melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa di surga. Maka mari kita terus datang kepada Dia yang datang dari surga. Dia tahu siapa Bapa. Dan ketika kita datang kepada Dia yang datang dari surga, Dia mengatakan, "Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Maka mari kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan ketika kita memintanya, Dia akan mengabulkan itu. Mujizat pasti nyata, Bapak Ibu. Percayalah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemarin kita mendengar Yesus mengatakan Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Hari ini Yesus mengatakan, barang siapa meminta dalam namaku, aku akan memberikannya. Maka mari kita berjuang datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan apapun. Yang penting kita bersabar dalam hidup. Yang penting kita tidak jauh daripadanya. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang telah menambahkan iman kami, telah meneguhkan kami, bahwa Engkau Allah yang selalu setia mendampingi perjuangan hidup kami. Bantulah kami Tuhan dalam setiap kesulitan hidup kami. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit karena virus corona. Kau jamah mereka Tuhan, ketika mereka berseru dalam nama-Mu Yesus. Kau bantu mereka satu persatu, agar mereka kembali bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.